moderator dan teman-teman senior dan semua yang bergabung dalam forum ini. Ya, saya tentu memberikan apresiasi atas peluang yang diberikan kepada kita, kepada saya untuk menyampaikan pandangan berkaitan dari public policy. Saya diberitahu oleh Dr. Jul ya 2 hari yang lalu, dan mudah-mudahan saya coba melihat dari aspek yang tadi sudah banyak dibahas, tapi saya lebih menitikberatkan kondisi existing yang sedang dihadapi selama ini, terutama juga dengan merespon apa yang dikata Prof. Kaligis tadi. Ya, memang output dari pertemuan ini tentu ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu tentu tadi apakah ada perlu dilakukan class action ya terkait pengujian terhadap produk public policy ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya sudah memberikan PPT saya, mungkin Dr. Jul atau siapa yang ditugaskan bisa menampilkan PPT saya. Mohon bantuannya. Dokter Yanuar, tolong bantu tuh apa Uh, situ orang tuh PPT-nya. Yogi. Oh siap. saya, Siap. Nunjul. saya sudah beri tadi sore. Saya sudah sampaikan ke Dr. Jul dan sudah direspon gitu. Mohon ditampilkan. Izin Pak Kasali, mohon maaf saya. Ini Ya, yang mau menampilkan agak lemot apanya. Apanya. Tapi bisa kok, bisa. Sebentar lagi bisa muncul. ya. Sebentar lagi muncul. Ya, jadi saya melihatnya dari aspek surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU itu ya terkait dengan permintaan dari eh, Menteri Kesehatan. Ya, ini sesuatu yang memang perlu kita soroti. Apakah memang lazim suatu kebijakan kementerian tertentu yang punya tupoksi dan wewenang sendiri berkaitan dengan eh, polisi yang dilakukan itu menggunakan kementerian lain, ya. Jadi itu yang kita coba kaji, ya. Jadi saya melihat ini suatu hal yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Jadi yang jadi bom waktu itu adalah ya munculnya angka 14 hari. Ini rumusnya dari mana? Saya coba cari, ya. Tidak ada dasar pertimbangan, apalagi dengan harus merubah ADART. Jadi kita coba masuk pangkal persoalannya dari eh, waktu 14 hari ini, bagaimana organisasi profesi itu menyikapinya. Lanjut saja slide berikutnya. Nah, karena ini menyangkut kebijakan public policy, salah satu regulasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu produk utama dalam suatu public policy, dalam suatu kebijakan publik itu sebetulnya adalah dalam bentuk regulasi, di samping tentu bentuk-bentuk yang lain. Jadi yang bisa membuat regulasi itu hanya negara melalui pemerintah. Jadi baik negara maupun pemerintah, dialah yang diberi wewenang untuk melakukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam pedoman yang kita sebut dengan P3, yaitu tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011, Jungto yang sudah diperbarui pada nomor 13 2022. Pada nomor 13 2022 ini sebetulnya tidak banyak yang berubah, hanya berkait dengan full participation yang ini berkaitan dengan Omnibus Law pada saat
Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu. Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya itu, apa yang diharuskan itu, ya, Undang-Undang 12 ini tidak lepas dari landasan dasarnya adalah Undang-Undang 1945. Jadi kita tidak salah kalau memang dalam mekanisme implementasi pelaksanaan undang-undang kita bisa melihat kepada Undang-Undang dasar sebagai landasan dasar hukum dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya asas dari pembentukan Undang-Undang P3 itu, Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan itu, ini saya pilih saja yang berkaitan dengan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Kita bisa melihat. Pertama tadi adalah persoalan kejelasan tujuan. Dari diskusi kita tadi, dari berbagai materi yang diberikan, baik Prof. Otto maupun dari Dr. Alim tadi, itu kita melihat ada persoalan di kejelasan tujuan dari pembentukan kolegium oleh kementerian. Kemudian kita melihat ada persoalan berkaitan dengan kesesuaian antar jenis, ya, hierarkinya, dan juga materi muatan. Itu asas-asas yang dalam Undang-Undang P3 itu yang digarisbawahi. Kemudian dapat dilaksanakan. Apakah dengan perintah 14 hari ini dapat dilaksanakan? Dan masyarakat kesehatan ya, itu mau melaksanakan. Ini juga harus kita lihat sebagai ajas yang menjadi pedoman dalam penyusunan perundang-undangan. Kemudian keterbukaannya. Jadi tadi sudah banyak dibicarakan Dr. Hakim tadi yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan keterbukaan yang tidak dilakukan secara maksimal. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat hal-hal tadi yang sudah saya katakan, ya. Nah, di dalam Undang-Undang P3 itu sudah jelas hierarkinya itu yang ada dan itu tercantum dalam pasal 7 ayat 1. Ya, Undang-Undang Dasar dimulai, kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang dan Perpu, kemudian PP, dan kemudian eh, ada peraturan presiden. Nah, kemudian ada permen. Sebetulnya permen ini itu pada wilayah pusat, ya, ada yang produk menteri dalam bentuk peraturan, ya, itu tercantum di dalam ayat 2. Karena di situ di samping tadi hierarki yang dikatakan di atas, ya, Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, sampai dengan Perda, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat di ayat 2 itu ada lembaga-lembaga lain, ya, lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, badan, kementerian. Nah, itu dibenarkan membuat peraturan, ya, yang kekuatannya itu adalah sama dengan pada pasal 7 ayat 1. Nah, kita lihat slide berikutnya. Kita slide berikutnya, ya. Kita slide di mana posisi permen. Peraturan menteri ini, kalau kita lihat pada pasal 8 ayat 2, itu bisa diterbitkan jika ada perintah dari regulasi yang lebih tinggi. Ya. Permenkes terbit itu bisa kalau ada perintah di atasnya, sepertinya PP, ya, contohnya PP 28. PP 28 melahirkan permen-permen berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kebijakan kementerian. Tetapi bukan itu saja. Kalau dia tidak ada perintah hierarki, ada nggak wewenang dia? Ada nggak wewenang menteri itu menerbitkan permen? Jika keduanya tidak ada, ya, perintah di atas tidak ada, kewenangan tidak ada, maka permen itu tidak bisa diterbitkan. Nah, kita bisa melihat di mana posisi Permenkes berkaitan dengan kolegium ini. Ya. Karena kalau dia
KKI itu jelas ya, itu memang diatur dengan peraturan presiden dan kolegium, dan itu majelis disiplin itu diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pasal 9 ayat 2 itu mengatakan bahwasanya berkaitan dengan peraturan menteri ini yang dapat dibuat. Nah, kalau dia hubungan antara undang-undang dasar dengan undang-undang itu dapat kita ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan pengujian secara hukum. Tetapi kalau berkaitan dengan uh, permen ini, karena ini di bawah peraturan, di bawah undang-undang, dia di bawah peraturan presiden, tapi peraturan menteri, ya, ini dapat di judicial review di Mahkamah Agung. Ya. Saya selaku ketua DJSN waktu dulu itu sering memang berhadapan dengan judicial review berkaitan dengan regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang lanjut saja ke apa yang menjadi diskusi kita malam ini. Ya. Apa public policy problemnya? Jadi masalahnya apa dalam konteks kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah? Dalam hari ini adalah Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, ini di apa namanya dipicu oleh ya adanya surat Menkes, ya, surat Menkes nomor 878 tanggal 21 Oktober 2024 perihal permohonan penerbitan surat edaran Kementerian Hukum terkait dengan kedudukan kolegium. Pengalaman saya yang ya cukup lama lah ya di dalam pemerintahan, ya di birokrasi sudah lebih dari mungkin 34 tahun, ya kemudian lebih 10 tahun saya berada di jajaran eselon 1. Saya baru membaca ada suatu kementerian lain meminta bantuan kementerian lain terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian yang bersangkutan. Padahal kebijakan itu rujukannya adalah undang-undang dari kementerian yang bersangkutan. Undang-undang 17 2023 itu. Ya, baru ya, saya tidak mempersoalkan dari aspek hukum, nanti ahli hukum lah bisa mengkaji. Tapi dari suatu hal yang apa ya, hal yang perlu kita perhatikan, kenapa harus menteri menerbitkan surat kepada Kumham untuk Kumham yang mengeksekusi suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini juga yang harus kita kaji. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 17 2003 pasal 451 memang dikatakan di situ ya, ekstensi kolegium OP diakui terkait dengan kolegium. Jadi sebetulnya undang-undang itu ada slot memang di pasal 51 itu kolegium itu diakui. Tetapi rupanya itu sifatnya temporary sebelum keluarnya aturan yang tadi sudah banyak kita bahas. Slide berikutnya. Lanjut saja slide berikutnya. Ya. Nah, Menkes menginginkan ya pasca terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1581 tahun 2024 yang berkaitan tadi dengan salah satunya ya di samping seleksi KKI dan sebagainya juga terkait dengan kolegium ya. Menkes menginginkan ya setelah keputusan menteri itu harus bisa segera dieksekusi. Ya. Caranya bagaimana? Cara mengeksekusinya ya kolegium yang ada di OP harus dicabut karena takut terjadi difungsi. Padahal tidak ada regulasi yang melarang difungsi. Tidak ada regulasi yang melarang difungsi. Ya. OP adalah korban dari difungsi yang diterapkan dalam Undang-Undang 17. Ya. Jadi terkait dengan kolegium ini, ya diharapkan dicabut supaya tunggal. Tunggal itu menjadi kendali dari kementerian. Nah, saya melihatnya itu. Ya. Padahal sebetulnya kalaupun nanti tidak dilakukan langkah-langkah seperti ini, maka akan terjadi proses yang sangat kompetitif untuk kolegium ini. Karena kolegium tadi sudah disinggung, itu kan orang-orang independen.
orang-orang yang tidak ada kaitan dengan hierarki birokrasi, tidak ada kaitan orang-orang dengan hubungan pekerja dengan pemberi kerja. Dia suatu personal independen yang berkaitan dengan keilmuan, ya, kompetensi yang dimiliki. Nah, oleh karena itu keluarlah surat kepada Kementerian untuk agar tenggat waktu 14 hari. Indikatornya apa yang diminta? Tidak cukup hanya 14 hari itu pemberitaan KOP saja, tapi harus ada harus ada bukti. Bukti bahwasanya sudah tidak muncul lagi di dalam ADRT. Nah, ini di sini yang menjadi persoalan yang bagi OP ini tidak mudah. Tidak mudah merubah ADRT. Karena pada saat ADRT dibuka, ini macam membuka kotak Pandora. Ya. Isunya nanti mencabut kolegium, tapi kongres itu nanti bisa merembet kemana-mana. Ya. Ini yang harus dijaga juga oleh OP ini. Dengan pintu masuk seolah mencabut kolegium, nanti di kongres itu juga akan bisa merembet kemana-mana tentang perubahan ADRT yang memang nanti ini nuansanya tentu mendorong mengarah kepada kepentingan pihak-pihak tertentu. Ya. Slide berikutnya, saya menampilkan beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan pada forum malam ini, ya, sebagai forum yang sangat terhormat ini, agar kita bisa melihat persoalan ini secara lebih tajam. Pertama adalah, apakah substansi PP 28 2024 pasal 451 memang sudah diatur secara detail proses peralihan wewenang dari OP ke kementerian terkait kolegium? Yang saya baca itu terkait dengan proses pembentukan kolegium oleh KKI. Oleh KKI itu di mana KKI itu ya sebagai konsil dia dalam itu ada kolegium dan disiplin, ya. Itu hal pertama yang harus kita coba cermati, ya. Apakah ada termasuk misalnya hal-hal yang berkaitan dengan peralihan dari kolegium yang ada di OP yang harus dicabut dengan ADRT dalam suatu narasi substansi dalam pasal-pasal yang ada di dalam PP 28. Ya. Yang kedua, apakah substansi Kemenkes nomor 1581/2024 itu sudah sesuai dengan PP 28 2024 terkait dengan kolegium dengan berbagai kriteria? Ini sudah kita pernah bahas pada diskusi yang lalu. Ya. Kalau di dalam di dalam PP 28, kolegium itu di dalamnya harus guru besar atau tenaga adalah guru besar dan ahli kesehatan. Tetapi dalam peraturan Menteri Kesehatan dalam rangka menjaring kolegium, kalau nggak salah saya kok guru besarnya hilang, ya, hanya ahli. Ya. Ternyata memang tidak mudah mencari guru besar untuk masuk di dalam kolegium itu. Yang ketiga, kenapa Menkes meminta Menkum yang mengeksekusi wewenang Menkes? Apakah tupoksi Menkum juga mengakuisisi tupoksi Menkes? Ini juga pertanyaan yang memang harus dilihat. Apakah di sini ada maladministration? Apakah ada penyimpangan administrasi dalam lahirnya surat Kementerian Hukum itu, ya, Dirjen Hukum, Dirjen AHU, ya, Administrasi Hukum. Slide berikutnya adalah kalau kita lihat di sini, ya, kurang turun ke bawah setelah slide-nya. Mohon diturunkan sedikit. Ya, itu saya. Nah, kalau kita cermati surat AHU itu surat Dirjen Administrasi Hukum, ya, itu tanggal 30 Oktober 2024 perihal pemberitahuan
tapi isinya adalah ancaman. Jadi antara perihal, ya, perihal itu pemberitahuan, sebetulnya kalau pemerintah beritahukan aja, tapi isinya adalah ancaman. Ancaman memblokir akses badan hukum perkumpulan. Apakah dibenarkan berdasarkan hukum? Ini jadi apa dasarnya memblokir hak untuk mendapatkan akses? Padahal hak mendapat akses itu adalah suatu kewajiban lembaga pemerintah memberikan akses kemudahan kepada masyarakat agar hal-hal yang berkaitan Waktu dengan tinggal 2 menit, Dok. informasi hukum itu dapat diketahui secara lebih luas. Yang kelima, ya, apakah dasar ancaman Menteri Hukum, ya, dan HAM, sekarang Menteri Hukum tidak ada HAM-nya, nomor 28, Menteri Hukum dan HAM ya, nomor 28, tentang tata cara pemblokiran dan pembukaan akses sistem administrasi badan hukum, yayasan dan perkumpulan, ya, sudah diuraikan kontekstual dengan perkumpulan kolegium. Saya masih ragu, apakah apa namanya itu ancaman Menteri Hukum dan sesuai dengan nomor apa peraturan Menteri Hukum nomor 28 tahun 2016 itu diperuntukkan untuk hal seperti ini. Ya, itu tidak di surat itu tidak dijelaskan. Ya. Dia hanya mengutip ya sesuai dengan hak dia, dia dapat melakukan seperti ini. Tapi yang seperti itu apa secara detail, secara lebih lebih fakta evidence base-nya itu tidak jelas disampaikan. Ini yang menimbulkan sesuatu yang meresahkan. Slide berikutnya, ya. Izin Dr. Kasali, 1 menit lagi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ya. Apakah dasar ancaman 14 hari melalui ADRT perkumpulan harus mencabut kolegium, ya, harus mencabut kolegium, di mana perhitungan logisnya. Nanti ini juga menjadi kajian kita. ADRT hanya dapat diubah dengan forum kongres Munas. So, siapa yang membiayainya? Ini juga karena biaya Munas ini jangan dipikir murah. Ya, apakah persiapan cukup 14 hari? Di mana peran Direktorat Harmonisasi di Jen AHU? Di JINA itu ada Direktorat Harmonisasi, sehingga timbul tenggat waktu 14 hari. Ya. Slide-nya, hilang slide-nya ya. Ya. Zul, Yogi, tolong tuh slide-nya. slide-nya hilang tuh sedikit lagi. Kayaknya Ya. sinyal masalah Tinggal ini. tinggal sedikit lagi nih. Ya. Ya, Yogi, tolong Yogi. Yogi, Tinggal satu satu slide ya. slide tuh. Sedikit lagi Pak Yogi. Dua slide. Ya. Yogi, Mana Yogi? Kayak sinyalnya jelek ini. Itu. Ya, Ya. ini. Ya. Oke. Jadi Ya. kalau kita lihat di sini ya, di mana peran Direktorat Harmonisasi tadi sudah, apa yang dikaji dan menjadi terjadi 14 hari jika dapat, ya, jika dampak destruktifnya lebih besar untuk kepentingan kesehatan. Jadi apa gunanya dengan terjadi 14 ini kalau ternyata itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Slide berikutnya, ya. Ini yang mungkin slide yang terakhir ya. Nah, pertanyaan besar yang kita bisa diskusikan malam ini dari apa yang saya sampaikan tadi, bisakah sesudah 14 hari kolegium buatan Kemenkes dapat bekerja secara efektif dan efisien? Ini padahal kebutuhan kolegium itu ada sesuatu yang sangat penting, sangat strategis. Yang kedua, dapatkah Kemenkes menjamin para guru besar dan ahli berpartisipasi dengan kolegium yang dibuat oleh Kemenkes? Ya, ini juga jadi persoalan kalau tak ada orang yang bergabung di kolegium itu. Terakhir, ya, slide terakhir, ya. Apa yang salah dengan multi kolegium? Ya, kalau memang pemerintah memaksakan kolegium, ya
jangan memberangus kolegium yang dibuat oleh EOP. Tidak boleh ada upaya memaksakan merubah DRT. Silakan saja. Kenapa? Karena kalau tadi kita dengar dari sejarahnya, yang paling berhak menggunakan istilah nomenklatur clean itu siapa? Perhimpunan atau Kemenkes. Nah, yang terakhir, siapa yang menjadi korban? Jawabannya adalah tenaga kesehatan. Inilah ya pertanyaan besarnya yang harus kita diskusikan malam ini, sehingga ini bisa nanti menjadi alasan-alasan dari aspek public policy untuk nanti kalau kita mengajukan semacam judicial review ke Mahkamah Agung. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.